rumah sakit yang kondisi biasa. Ganti-ganti. Oh malah perannya lebih banyak itu daripada yang pakai negeri ya. Mulanya sih do kena sing kuwi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sesuai dengan mekanisme yang ada tentunya untuk pergub yang untuk penggunaan data yang dari Capil, hanya saja mereka belum mengintegrasikan dengan Capil, masih belum dilaksanakan. Padahal surat izin dari Dirjen itu sudah turun untuk validasi calon peserta Jamkesda atau sumber dana yang lain, karena pengefisian dari pembiayaan ini berbeda-beda. Ada yang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Ini kalau dulu kan, Pak, sekarang masih seperti itu. Dan ada belum, biasanya mereka akan meminta kepada kepesertaan itu kepada dinas-dinas, terutama yang memiliki data khusus untuk yang miskin. Ada di DKK kan seperti itu. Jumlah pesertaan yang ada dari Dinsos dan DKK harus sesuai dengan data lapangan. Oleh karena itu untuk pendataan ini saya rasa dari seperti rumah sakit ya. Rumah sakit itu sudah connect dengan Disduk Capil. Begitu rumah sakit itu ada pasien daftar dengan terintegrasi, bisa dilihat secara cepat antara dis sosial, DKK, rumah sakit, Capil, dan lalu kemarin dulu sempat gandul 10M ya, sampai 14. Nah ini apakah masih seperti itu? Yang menjadi masalah adalah target untuk menuju itu. Oh 90%. 90% dari Berarti yang sekarang pimpinan tinggal siapa ya, Pak? ini Iya, beliau. oh caksi antara yang Ya, rasanya ganti orang per tanggal 4 September 2020 kemarin ada Pergub nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan untuk masyarakat Kendal. Bahwa di Pergub ini adalah jaminan kesehatan terhadap masyarakat adalah semua warga masyarakat Kendal, baik itu yang mampu maupun tidak mampu. Akan tetapi mekanisme ini bagi kami selaku DPRD cukup krusial, maka hari ini kami mengundang beberapa OPD terkait agar satu, kita mendorong komitmen OPD terhadap jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Yang kedua adalah birokrasi yang cenderung kadang-kadang ketika orang sakit birokrasinya rumit, kita mohon untuk dipermudah, dan adanya Pergub ini pelayanan kesehatan di Kendal semakin meningkat. Terus dengan yang sudah membuat BPJS gimana Mas, dengan adanya Pergub dan BPJS sendiri? Aturan ini enggak? Jadi yang tidak berlaku adalah SKTM. SKTM sekarang sudah per 4 Desember besok sudah tidak mulai berlaku lagi, dan berlakunya adalah dengan BPJS. Maka anggaran APBD yang ada ini yang tadinya ke SKTM sekarang dialihkan ke BPJS, dan BPJS juga sudah berkomitmen untuk bisa juga melayani masyarakat dengan baik. Berarti tanpa punya BPJS kita berlayani dengan Pergub ini Mas, apa gimana? Kalau misalkan yang belum punya BPJS segera saja melapor kepada kepala desa agar data itu masuk di dinas sosial. Gini, dengan Pergub ini kita bisa membayari warga-warga yang tidak mempunyai jaminan kesehatan. Kalau dulu
warga yang Perbup yang lama, warga yang tidak punya jaminan kesehatan akan bisa dibiayai kalau dia masuk di database yang ada di dinas sosial. Kalau sekarang, meskipun dia tidak ada di database dinas sosial, tapi memang dia warga yang membutuhkan pelayanan dan membutuhkan jaminan, bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah. Mekanismenya gimana, Pak? Mekanismenya kalau dia melalui musyawarah di desa diusulkan. Namun untuk kasus-kasus emergensi tidak perlu melewat musyawarah, bisa langsung diusulkan ke dinas sosial, kemudian dinas sosial sampaikan ke dinas kesehatan, kita bayarkan ke BPJS. Jadi tidak harus warga miskin atau gimana ini? Gimana? Tidak harus warga miskin atau gimana? Tidak harus warga miskin, tapi memang benar-benar dia tidak mampu. Artinya mungkin dia tadinya pegawai tapi sudah dipecat dan dia tidak mampu lagi membayar iuran BPJS yang selama ini dia bayar. Itu bisa kita bayar. Arahnya nanti semua warga harus punya BPJS atau gimana, Pak? Ya, arahnya memang semua masyarakat harus punya jaminan kesehatan. Nah, untuk iurannya nanti bayar ditanggung oleh pemerintah atau gimana? Ada yang ditanggung pemerintah, ada yang mandiri karena memang mampu, dan ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Daerahnya. Ada berapa sih, Bang, yang SKTM itu sampai berapa? SKTM kalau berdasarkan data tahun ini yang ada menggunakan di Rumah Sakit Kendal itu sekitar 500-an orang. Nah, mampu ditanggung oleh pemerintah berarti, Bang? Kalau cuma 500 orang sudah bisa kita mampu. Cuman kan masih ada masyarakat lain yang belum masuk di data. Nah, itu yang kita minta pemerintah desa segera mendata, segera mengusulkan sehingga bisa dibayarkan, dan suatu saat kalau mereka sakit sudah tidak perlu lagi repot untuk mengurus administrasi karena sudah bisa dibayarkan. Jadi